Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, coba beresin dulu itu. Yang kotor sampah-sampahnya dipungutin dulu, dibuang di tempatnya sampah. Kalau udah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan membacakan mengenai KD dan indikator pembelajaran. Yang pertama, KD atau kompetensi pembelajarannya adalah: pertama, memetakan keberhasilan yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, meneladani perilaku pemberani Khalifah Abu Abbas Asyafah dalam memberantas musuh-musuh pemerintahannya. Yang ketiga, menghayati nilai-nilai kepribadian dari para khalifah Bani Abbasiyah. Untuk indikatornya, yang pertama, mengidentifikasikan keberhasilan yang berhasil dicapai pada masa Bani Abbasiyah. Indikator yang kedua, meyakini sifat adil Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan pemerintahan Bani Abbasiyah sebagai contoh pemerintahan sekarang. Yang ketiga, mengetahui nilai-nilai kepribadian setiap khalifah yang telah diteladani. Nah, ini kita absen dulu. Siapa yang kira-kira nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Kalau gitu, Bapak absen dulu satu-satu. Rifki, Hadir. Haikal, Hadir. Syahril, Hadir. hadir semua ya. Review pelajaran yang kemarin. Jadi kemarin kita akan belajar mengenai Khalifah Bani Umayyah. Saya harapkan kalian semua sudah mengerti tentang kekhalifahan Bani Umayyah. Kita lanjutkan ke kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jadi di kekhalifahan Bani Abbasiyah ini saya harapkan kalian semua dapat meneladani para khalifah Bani Abbasiyah untuk kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang Khalifah Abu Abbas Asy-Syaffah. Khalifah Abu Abbas Asy-Syaffah adalah khalifah pertama Bani Abbasiyah. Beliau berhasil merebut pemerintahan Arab dari tangan Bani Umayyah melalui perang Al-Zab pada tahun 750 Masehi. Abu Abbas pada waktu itu menjadi panglima perang dengan bantuan tentara Persia yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Saffah yang artinya penumpah darah. Mulai pemerintahan ini, ibu kota negara berpindah ke Baghdad supaya jauh dari pengaruh pendukung Bani Umayyah, karena Abu Abbas sendiri memiliki tekad yang kuat dalam mengkondusifkan wilayah dan bersih dari pengaruh Bani Umayyah. Selanjutnya, laqab Abu Abbas. Ia dilaqab dengan Asy-Syaffah dikarenakan banyak pertumpahan darah pada awal kekuasaannya. Walaupun demikian, Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Imam wa Sijasyah dan sebagainya, sejarawan berpendapat bahwa Safah tidak ditunjukkan padanya, akan tetapi kepada pamannya Abdullah bin Ali. Sebagaimana ahli sejarah lain berpendapat Safah berarti banyak memberikan bantuan atau sumbangan, dan ada juga yang berpendapat Safah berarti fasih lisannya. Manuskrip sejarah yang terkenal dan menjadi pegangan atau rujukan seperti Tobari, Yaqubi, Dinuri, dan sebagainya memberikan nasab Safah kepada khalifah pertama mereka hanya menyebutkan Amirul Mukminin Abu Abbas. Iklab Safah baru muncul dalam kitab sejarah yang ditulis pada abad keempat Hijriah seperti kitab Akhani Abi Faj Asbah. Yang pertama akan kita bahas adalah pendiri dari Bani Abbasiyah. Nama lengkap Abdul Abbas Asy-Syaffah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dilahirkan di Hamimah pada tahun 104 Hijriah. Ibunya bernama Rabtah binti
Ubaidullah Al-Harisi dan ayahnya adalah Muhammad bin Ali, pemimpin dari gerakan Abbasiyah. Abdullah bin Muhammad mendapat gelar Asy-Syafa yang berarti pengalir darah dan mengancam siapa saja yang membangkang, maksudnya adalah pengancam dari mengaliri darah bagi pihak yang menantang. Abdul Abbas adalah seorang yang bermoral tinggi dan mempunyai loyalitas sehingga beliau disegani dan dihormati oleh kerabat-kerabatnya. Beliau memiliki pengetahuan yang luas, pemalu, budi pekerti yang baik dan dermawan. Menurut Asy-Syaiti, Abdul Abbas Asy-Syafa ialah manusia yang paling sopan dan selalu menepati janjinya tepat pada waktunya. Pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah dibaiat menjadi khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah dan berpusat di Kufah. 2 tahun kemudian pada tahun 134 Hijriah meninggalkan Kufah menuju daerah Anbar, kota kuno di Persia, dan menjadikannya pusat pemerintahannya. Semasa pemerintahannya, Abdul Abbas tidak banyak melakukan perluasan wilayah, tetapi lebih melakukan konsolidasi internal untuk menguatkan pilar-pilar negara. Abdul Abbas menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan dan wafat dalam usia 33 tahun di kota Anbar pada bulan Zulhijjah tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Kemajuan dinasti Abbasiyah. Jadi, dalam setiap pemerintahan pada khususnya tentu memiliki perkembangan dan kemajuan. Sebagaimana hasilnya, dalam pemerintahan yang dipegang oleh dinasti Abbasiyah, dinasti ini mempunyai kemajuan bagi kelangsungan agama Islam, sehingga masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan The Golden Age of Islam. Khalifah di Baghdad yang didirikan oleh Asy-Syafa dan Abdul Jafar Al-Mansur mencapai masa kemasannya mulai dari periode Harun al-Rashid dan putranya Abdullah al-Ma'mun. Istana Khalifah Harun al-Rashid yang identik dengan megah dan penuh dengan kehadiran para pujangga, ilmuwan, dan tokoh-tokoh penting dunia. Dengan Harun tercatat buku legendaris cerita 1001 malam. Baik segi politik, ekonomi, dan budaya, periodenya tercatat sebagai The Golden Age of Islam. Adapun kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di dinasti Bani Abbasiyah adalah yang pertama, perkembangan politik. Dalam usahanya menetapkan stabilitas dinasti Bani Abbasiyah, maka Abdul Abbas Asy-Syafa menyiapkan pasukan elit yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali, yaitu pamannya sendiri. Pasukan ini terus maju sampai ke lembah Sungai Al-Zab, salah satu cabang Sungai Tigris. Di sini terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara pasukan Abbasiyah melawan pasukan Umayyah yang berjumlah tidak kurang dari 12.000 orang. Tapi karena semangat perang yang dimiliki oleh pasukan Abbasiyah lebih tinggi, maka mereka dapat mengalahkan pasukan Umayyah. Seterusnya mereka memasuki kota Damaskus yang menyebabkan Khalifah Marwan II melarikan diri ke Palestina. Tetapi pengejarannya terhadap Marwan II terus dilakukan dan akhirnya Marwan II wafat di kota Mesir 7 bulan setelah kekalahannya pada perang di lembah Sungai Al-Zab. Dan pada saat yang bersamaan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ali, maka dilakukan pula penyerangan ke wilayah timur dengan target utama adalah pasukan Yazid bin Umar. Pasukan yang disiapkan oleh Abu Muslim al-Khurasani ini dipimpin oleh Khatabah yang kemudian digantikan oleh anaknya Al-Hasan bin Khatabah dan berhasil menerobos pertahanan pasukan Yazid. Terpaksa Yazid memilih jalan damai, akan tetapi Yazid yang datang beserta seluruh pasukannya dan seluruh keluarga Umayyah termasuk ulama yang ada beserta mereka dengan maksud untuk berdamai, ternyata semuanya tewas terbunuh di tangan pasukan Abbasiyah. Selanjutnya, perkembangan di bidang administrasi. Sebelum Abbasiyah, dalam pemerintahan pos terpenting diisi oleh Bani Umayyah, notabene bangsa Arab. Namun pada masa Abbasiyah, orang non-Arab mendapat fasilitas dan menduduki jabatan strategis. Khalifah sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan dan juga pada
Masa ini telah dikenal adanya jabatan wazir yang membawahi kepala departemen. Wazir terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah wazir yang bertugas sebagai pembantu khalifah, dan yang kedua adalah wazir yang diberi kuasa penuh untuk memimpin pemerintahan. Oleh karena itu, khalifah cukup terbantu dengan adanya wazir-wazir ini. Selanjutnya kemajuan di bidang ekonomi. Oleh karena sektor ekonomi merupakan penopang tegaknya pemerintahan, maka pada periode pertama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, perhatian yang tinggi pada sektor ekonomi menjadikan negara dapat menghasilkan devisa yang banyak untuk kesejahteraan umat. Tercatat dalam sejarah bahwa pendapatan negara pada Khalifah Harun al-Rashid mencapai 272 juta dirham, 4 juta dinar per tahun. Prestasi ini pada dinasti Bani Abbasiyah merupakan puncak kemajuan di bidang ekonomi. Adapun unsur-unsur yang dikembangkan pada masa dinasti Bani Abbasiyah adalah yang pertama sektor pertanian. Dari materi yang saya jelaskan tadi, apakah dari kalian semua ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, maka saya yang akan bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa pada masa dinasti Abbasiyah dikenal dengan the Golden Age of Islam? Baik, dari pertanyaan Bapak tadi, siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Siapa nama kamu? Acong, Pak. Baik, Acong, silakan. Karena pada zaman Bani Abbasiyah, kemajuan Islam sangat pesat, Pak, di dalam bidang ekonomi, politik, dan juga ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih saudara Acong. Benar sekali yang dibilang sama saudara Acong. Kemajuan pada masa Bani Abbasiyah atau yang dikenal dengan the Golden Age of Islam adalah di bidang pertanian, politik, dan kebudayaan. Pada masa Bani Abbasiyah, kemajuan-kemajuan itu sangat pesat dibandingkan pada masa-masa sebelum Bani Abbasiyah. Jadi, pada masa itu disebut dengan the Golden of Age Islam. Saya rasa penjelasannya sudah cukup. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, apakah masih ada yang mengganjal di kira-kira yang ingin ditanyakan kalian kepada saya? Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, saya harapkan ada yang bisa menyimpulkan pelajaran yang telah saya sampaikan tadi. Apakah ada dari saudara-saudara sekalian ingin menyimpulkan pelajaran kita? Kalau tidak ada, saya akan menyampaikan sedikit bahwa pentingnya kita memahami dari kemajuan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya, sehingga kita dapat mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dalam kemajuan di dalam masa Bani Abbasiyah. Untuk pertemuan selanjutnya, saya harapkan kalian semua dapat memahami isi dari materi yang telah saya sampaikan, sehingga pada saat saya bertanya untuk minggu depan, kalian dapat menjawabnya. Saya akan mengambil nilai dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk dimasukkan ke rapor kalian. Baik, sebelum kita pergi, saya harapkan kalian mengumpul kembali sampah-sampah yang berserakan. Jika sudah, mari kita berdoa sebelum kita pulang. Silakan pimpin nama satu orang. Nah, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.